Nah, hari ini saya mau apa? Melanjutkan berbagi kasih karunia lewat buku 2 Perjalanan Hidup Yakub. Kita masih di Perjalanan Hidup Yakub ya. Di minggu-minggu kemarin tuh kita sudah bahas tentang 76 tahun pertama kehidupan dia, kemudian 20 tahun kehidupannya di rumah Laban, kemudian terakhir itu kita bahas dia lari dari rumah Laban dan sampai di Sikem. Nah, di Sikem ini Yakub tinggal selama 10 tahun. Kita akan lihat dulu ya, kita review nih. Ini peta perjalanan kehidupan Yakub, 17 tempat. Kalau diperhatiin itu ada di buku 2 kan, ada petanya di buku 2. Nah, penulis itu baginya berdasarkan warna. Nah, terakhir tuh kita bahas sampai yang warna hijau. Hari ini kita mau bahas yang warna orange. Saya zoom ya. Nah, ini. Jadi dari Sikem nomor 10, kita hari ini akan bahas ke Bethel, tempat dia nomor 11, lalu dia ke Bethlehem nomor 12, ke Migdal nomor 13, lalu ke Hebron 14. Terus kita akan lanjut lagi sampai ke 17. Sampai dia ke 15 itu dia ke Beersheba, habis itu dia ke Mesir, ke Rameses ya, habis itu tinggal di Goshen, lalu dia dibalikin lagi ke Hebron, di Gua Makpela, di kubur. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Nah, dulu sewaktu Yakub lari dari Esau, Yakub mengeluarkan suatu nazar. Isinya begini. Kejadian 28. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini nazar dia. Nah, ketika dia pulang dari rumah Laban, di Kejadian 33, ayat 18, dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu, kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Dia bikin mesbah di situ. Setelah dia pulang, dia sampai di Sikem, dia beli tanah di Sikem. Itu tuh kalau kita lihat ya, ini tuh sebenarnya bukan tindakan yang random, bukan tindakan yang asal-asalan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, atau sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Kalau kita ingat, dulu waktu Abraham pergi dari daerah Padan Aram juga, dia sampainya di Sikem. Dia sampai di Kanaan, tapi Tuhan nggak menampakkan diri. Ketika dia sampai di tempat yang namanya Sikem, Allah menampakkan diri kepadanya. Terus Allah baru bilang, aku akan memberikan tanah ini. Nah, jadi Sikem itu memiliki apa ya? Suatu kesan khusus untuk Abraham. Dan ini diwariskan kepada Ishak, dan sekarang pun pasti diwariskan kepada Yakub. Makanya Yakub itu bisa beli tanah ini. Karena itu berhubungan dengan tempat di mana Allah menampakkan diri kepada nenek moyangnya, Abraham ya. Nah, kalimat Allah Israel ialah Allah. Israel itu kan nama Yakub kan. Itu tuh seperti dia ngomong Allah adalah Allahku. Bahasa aslinya tuh El Elohe Israel. Dia bersaksi bahwa sungguh Allah adalah Allahku. Kalau dulu karena aku saking takutnya, aku nggak tahu mau makan apa, mau punya pakaian apa, nggak tahu mau tinggal di mana. Apakah kau bisa selamat kembali ke rumah? Ternyata dia selamat pulang ke tanah Kanaan, dan dia mengaku apa? Allah adalah Allah Israel, Allahku. Tuhan sudah menggenapi apa yang dia doakan selama ini. Allah benar-benar menyertainya. Maka Yakub bersaksi Allah adalah Allah. Nah, tetapi nazar Yakub ini nggak lengkap.
Karena kalau kita baca di ayat 22 Kejadian 28, ada satu nazar lagi. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ada nazarnya yang nggak lengkap. Dia bilang apa? Batu tempat dia pakai untuk tidur dulu, yang dia kasih lihat penglihatan tangga itu, dia janji akan bangun rumah Allah di situ. Tetapi dia bangun mesbahnya di mana? Di Sikem. Dan Tuhan tunggu, nggak pergi-pergi dia ke Betel. Nggak pergi-pergi. Nah, Betel itu yang kasih nama tuh siapa? Yakub kan? Luz nama asli kotanya. Tapi ketika dia sadar bahwa, wah, ini sungguh adalah tempat yang dahsyat, ini adalah rumah Allah, dia yang kasih nama Betel, rumah Allah. Artinya rumah Allah. Jadi meskipun Allah telah menjadi Allahnya, Yakub menunda-nunda untuk pergi ke rumah Allah. Bahkan tinggal di sini selama 10 tahun. Nah, kehidupan Sikem itu ya, kelihatannya tuh sangat damai. Secara luar tuh kehidupannya sangat damai. Karena kalau baca di ayat 18 Kejadian ketiga, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat, dengan damai. Selamatnya tuh bentuk selesai. Jadi kayak itu dia di Sikem tuh aman, nyaman, terlepas dari Laban. Dan dia itu kaya. Dia cukup kaya untuk beli tanah di situ, dia cukup kaya kalau nanti bicara dengan orang-orang Sikem, orang-orang Sikem bilang apa? Wah, nanti kalau kita kawin sama anak-anak mereka, harta mereka tuh akan jadi harta kita, karena Yakub tuh kaya banget. Dan semuanya sangat damai, sangat lancar. Tapi ketika semuanya sangat damai dan lancar di Sikem, terjadilah rentetan peristiwa seperti ini. Yang pertama, Dina berjalan-jalan, lalu kemudian diperkosa. Kejadian 34. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Terjadi peristiwa ini. Kenapa Dina bisa diperkosa? Nah, ini masalah yang sangat serius sebenarnya. Dina itu setidaknya punya 10 kakak laki-laki. Setidaknya ya. Kalau salah satu aja kakaknya ada di situ, ini tuh tidak akan terjadi. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kakaknya di mana? Atau ayah ibunya di mana? Ayah ibunya kemana? Atau Dinanya kemana? Dinanya ke mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Mengunjungi. Ini kasih kita petunjuk. Dina itu lagi jalan-jalan. Dia lagi jalan-jalan. Dia lagi lihat Sikem itu seperti apa sih? Perempuan-perempuan Sikem itu seperti apa sih? Aku kan perempuan. Perempuan Sikem itu seperti apa? Seperti apa kehidupan Sikem? Dia sambil berjalan, sambil melihat dunia. Kalau kita keseringan ke dunia, akhirnya kita akan lupa tentang penyembahan, lupa tentang kebaktian, lupa tentang pendalaman Alkitab, lupa baca Alkitab. Akhirnya tinggal sambil terus melihat ke arah orang-orang kafir, dan akhirnya apa? Menjadi salah satu orang kafir. Campur dengan mereka. Akhirnya apa? Dina itu seperti dalam keadaan terpisah total, sehingga nggak ada siapapun di situ. Terpisah total dari keluarganya dan diperkosa. Itu yang peristiwa yang pertama terjadi. Lalu setelah ini apa yang dilakukan oleh kakaknya Simeon dan Lewi? Dalam kemarahan mereka, mereka membunuh dan merampok warga Sikem. Kejadian 34 ayat 25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari.
kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya, dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Kalau baca ayat ini ya, seluruhnya, 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 segala, anak, perempuan, domba, kambing, semua. Itu tuh benar-benar nggak disisain. Laki-lakinya dibunuh semua harta diambil semua, anak keledai dirampas semua, di dalam dan di luar. Habis. Nah, jadi ada dua hal yang terjadi kan. Yang pertama Dina diperkosa, kedua Simeon dan Lewi melakukan pembunuhan dan penjarahan. Kenapa bisa seperti ini? Akhirnya kalau nanti teman-teman baca detail, ceritanya pasti tahu ya. Jadi Simeon dan Lewi itu bohongin orang Sikem menggunakan perjanjian sunat. Dan mereka mau disunat. Akhirnya dalam kesakitan hari ketiga dibantai semua. Nah, akhirnya Yakub yang sudah beli tanah itu nggak bisa tinggal di situ. Karena Yakub takut ketika semua warga sekitar tahu apa yang dilakukan, maka mereka bisa dibantai. Orang Sikem itu bukannya lemah, tapi karena mereka habis disunat, mereka nggak bisa lawan. Tapi orang-orang sekitarnya yang lain, nah karena dia sangat takut, dia lari. Dia harus lari. Kenapa semua peristiwa ini bisa terjadi? Nah, Alkitab kasih kita petunjuk terhadap akar masalahnya apa. Akar masalahnya itu adalah Yakub lupa akan nazarnya kepada Allah. Waktu dia di battle, kan dia janji sama Allah. Dan sekarang, ketika semua ini terjadi, Allah berfirman kepada dia seperti ini, Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke battle, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi itu Tuhan ingatin lagi. Tuhan suruh dia pergi ke battle. Nah, ini kasih kita petunjuk. Kenapa sih dia bisa menderita di Sikem? Di masa Sikem, di tempat Sikem ini, keturunan-keturunan Yakub seharusnya adalah pewaris dari perjanjian kepada Abraham, kan? Perjanjian suluh. Dan tapi mereka telah banyak menyimpang secara iman. Meskipun secara luar kehidupan Yakub dan keluarganya itu kelihatan baik-baik saja, secara iman itu merosot, hancur. Ini fase kemerosotan iman. Meskipun Yakub sendiri tidak menyembah berhala, keluarganya itu sudah menjadi penyembah berhala. Kita tahu di ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dewa-dewa asing. Ada apa aja kita nggak tahu. Yang jelas yang kita ingat cuman istrinya Rachel itu curi terafim kan, terafim Laban. Meskipun nggak pernah ketahuan, Alkitab nggak catat ketahuan, sampai akhirnya pasti akan ketahuan kan. Nah, berhala yang selama ini mereka lihat di rumah Laban mungkin menjadi pengaruh besar. Jadi ketika seseorang itu hidup bersama dengan Tuhan, kadang-kadang berhala-berhala itu nyelip. Kalau Alkitab jelasin ke kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, iri hati, kesombongan, keserakahan itu sama dengan penyembah berhala, penyembahan berhala. Itu semua seperti dibawa. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Kalau baca Kolose 3 ayat 5 kan, jauhkanlah. Keserakahan itu sama kayak penyembahan berhala. Tahirkan dirimu. Jadi Tuhan kasih perintah di ayat 2, pertama jauhkan dewa-dewa, kemudian tahirkan dirimu. Tahirkan diri. Kalau baca di ada yang bisa bantu baca nggak? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Atau saya bacain ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tukarkan pakaianmu. Ini menunjukkan pertobatan yang apa ya? Kalau bertobat itu kan berbalik kembali, suatu tindakan berbalik kembali. Ketika seorang sadar bahwa dia berdosa dan memilih untuk melakukan apa yang benar, akhirnya orang itu memiliki kesadaran dan ketetapan hati sampai kelihatan di luar. Itu yang disimbolkan dari pakaian. Apa yang terlihat di luar kan? Pakaian. Akhirnya, kalau kita lihat ya, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Yakub, Yakub berkata seperti ini. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, di Sikem, setelah banyak sekali gelombang kesengsaraan yang menyerbu Yakub, di saat semua kesengsaraan itu datang, Tuhan malah ngomong, kamu harus ingat perjanjian yang dulu, dan kamu harus pulihkan hubunganmu denganku. Jadi, tanpa Allah berfirman seperti ini, Yakub tuh nggak akan pernah sadar. Nah, jadi secara kesadaran Yakub dipulihkan. Akhirnya, dia bisa sadar secara emosi, dan dia baru bisa menampakkan lewat perbuatan. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Pertobatan menyeluruh bagi seluruh kaum keluarganya. Pohon dekat Sikem ini menunjuk pada sebuah pohon besar di mana Allah menampakkan diri kepada Abraham. Waktu Abraham nyampe di Sikem kan, Allah menampakkan dirinya kan di dekat pohon itu. Nah, tempat di mana Abraham meninggalkan, kalau kita lihat pohon besar ini ya, atau tempat Sikem ini, itu adalah tempat di mana Abraham meninggalkan dunia berhala, sampai ke pohon itu kayak suatu titik permulaan baru. Dunia baru bebas berhala. Nah, sama seperti itu, Yakub memulai kehidupan mereka di sini. Semua berhala mereka kubur di bawah pohon itu dan pergi. Sebenarnya Tuhan bisa tolong Dina, Tuhan bisa campur tangan dalam peristiwa Dina. Tuhan juga bisa campur tangan atau intervensi ketika Simeon dan Lewi hendak membantai orang Sikem. Tapi Tuhan seperti diam aja. Tuhan seperti diam aja dan biarkan semua terjadi. Tapi saat Yakub memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, untuk memulihkan janjinya atau nazarnya kepada Allah, Allah tolong dia. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Alasannya kenapa anak-anak Yakub tidak dikejar? Karena Allah yang tolong. Allah kirim kedahsyatan dan teror dia di kota-kota. Allah bikin Yakub mampu menggenapi nazarnya. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa ada kesadaran secara intelektual dari Yakub terhadap semua peristiwa dan penderitaan yang terjadi. Ada kesadaran yang sampai ke dalam, dan akhirnya kesadaran itu muncul dengan tindakan dia yang apa? Kita harus pergi, kita benar-benar harus bertobat, buang semua berhala dan pergi ke Betel. Turutin perintah Allah, pergi ke Betel. Dan mereka pergi ke Betel. Nah, selanjutnya di Betel dicatat seperti ini. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Nah, jadi sebenarnya nama Yakub itu pernah diganti dulu waktu dia bergulat dengan Allah di tepi Sungai Yabok ya. Tapi Alkitab belum pernah mencatat Yakub sebagai Israel setelah peristiwa itu. Tapi setelah terjadi peristiwa ini, Alkitab baru mulai ya beberapa kejadian catat Yakub sebagai Israel. Kemudian kita lanjut dari Betel dia jalan menuju ke Hebron, ke rumah papanya. Di tengah perjalanan dia sampai di Bethlehem dan yang terjadi apa? Di Bethlehem Rahel melahirkan anak kedua, yaitu Benyamin, tapi mati ketika melahirkan. Kejadian 35. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ini perkiraannya waktu itu Yakub umur 106 tahun. Nah, terakhir minggu lalu ya kita pernah bahas Rahel itu dalam kehidupannya tuh banyak melakukan tindakan yang tidak beriman. Kita bisa lihat banyak keserakahan yang tidak berujung dalam kehidupannya. Contoh, waktu Ruben menemukan buah dudaim itu apa ya? Buah yang bisa dipercaya bisa mengatasi kemandulan, meningkatkan gairah seksual, sehingga bisa mendorong kehamilan. Nah, Rahel itu mau merebut buah dudaim ini. Dia bahkan tukar sama sama Yakub suaminya kepada Lea. Aku mau tukar. Harusnya dia giliran bersamaku malam ini, tapi sekarang aku tukar, tapi saya minta itu buah dudaimnya. Dia pikir buah dudaim itu bisa mengatasi kemandulannya. Nah, Rahel itu ada kepahitan karena dia kan belum bisa mempunyai anak kan. Harusnya dia menanti dengan sungguh-sungguh sambil berdoa atau melakukan cara-cara lain yang bisa berkenan kepada Allah. Tetapi dia pakai cara manusia dia untuk memuaskan keserakahannya. Lalu apalagi Rahel waktu lari dari rumah papanya juga dia curi terafim kan. Terafim itu dewa kesembuhan, juga dewa berkat. Jadi dia tuh kayak serakah kan berkat. Keserakan tuh bikin manusia mengoleksi banyak dewa. Nah, jadi meski Rahel adalah istri yang paling dikasihi Yakub, tetapi setelah keluar dari Betel, mau menuju ke Hebron, Betel itu rumah Allah, Hebron itu rumah Bapa. Karena ada Bapak Ishak kan di situ. Dari rumah Allah ke rumah Bapa, di tengah perjalanan, mati saat melahirkan. Akhirnya dari seluruh nenek moyang orang Israel, cuman Rahel ini yang tidak dikubur di Gua Makpela. Cuman dia. Selanjutnya Yakub jalan dan mereka sampai di tempat yang namanya Migdal. Di sini Yakub mendengar kabar bahwa Ruben itu meniduri Bilha, gundik ayahnya. Kemudian ini kita nggak usah bahas. Kemudian sampailah di Hebron. Nah, ketika itu umur Yakub 106, umur Yusuf itu 16 tahun ya. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Nah, di sini tinggal di sini lama. Tetapi
sambil mereka tinggal, itu bukan hanya tinggal sama-sama aja, tetapi ada pewarisan iman. Terutama Ishak. Pasti Ishak mewariskan banyak hal kan kepada cucu-cucunya kan. Cucu-cucunya yang nggak pernah ketemu, tiba-tiba pulang sekarang bawa 12 orang, pasti dia cerita banyak hal. Segala perjanjian yang dia dengar dari papa mereka selama ini dikonfirmasi oleh kakek Ishak. Nah, tetapi baru berjalan 1 tahun hidup di situ, terjadilah Yusuf mati dimakan binatang buas. Ini dari sudut pandang Yakub ya. Yusuf itu mati. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah direkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ini kehidupan kehilangan anak ini ya, kehidupan yang berjalan selama 13 tahun. Lebih loh. 13 tahun kemudian waktu dia umur 120 tahun, Ishak mati. Ishak sama Yakub itu selisihnya 60 tahun. Adapun umur Ishak 180 tahun, berarti umur Yakub 120 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi anaknya yang paling ia kasihi itu mati dimakan binatang buas. 13 tahun kemudian ayahnya mati. Kemudian beberapa tahun kemudian terjadi bencana kelaparan di seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat ya, selama perjalanan hidup Yakub dari awal, kehidupan dia tuh nggak enak loh. Di rumah papanya lebih sayang kokonya, kakaknya. Di rumah Laban dia dijadiin budak. Di Sikem sebentar terjadi peristiwa yang begitu menyedihkan. Begitu sampai di Migdal di Bethlehem, istri kesayangannya mati. Di Migdal anak pertamanya berbuat zina. Di Hebron anak kesayangannya hilang, papanya mati, bencana kelaparan. Jadi selama bertahun-tahun ini kehidupan Yakub tuh benar-benar suram. Sampai ketika dia berumur 130 tahun, terjadilah suatu hal yang seperti lebih besar daripada mukjizat. Anaknya yang selama ini dia kira mati, itu bukan hanya hidup, tapi jadi mangku bumi di Mesir. Kejadian 45 ayat 26 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Langsung dia bilang apa? Semangatnya hidup kembali, bangkit semangatnya. Semangatnya yang selama ini redup, bangkit kembali. Nah, setelah itu dia berkemas, tapi dia nggak pergi ke Mesir. Dia pergi ke Beersheba. Di Beersheba, di hadapan pilihan, di antara dua pilihan nih, kelaparan besar di Kanaan. Keluarga banyak, ada 70 orang keluarga. Semuanya harus makan. Atau pergi ke Mesir. Di situ Yusuf jadi mangku bumi. Bukan hanya bisa bertemu dengan anak yang kurindu-rindukan selama ini, yang paling kukasihi, bukan hanya bisa bertemu, tapi masalah ke depan
Masalah tempat tinggal, masalah makanan, masalah pakaian, itu nggak usah khawatir. Itu udah beres. Kelaparan nggak usah khawatir. Susah nggak usah khawatir. Seluruh anggota keluarga besar nggak usah khawatir. Ini segala sesuatu yang terlihat di depan mata Yakub. Dapat dilihat mata Yakub, benar-benar instan dapat dirasakan oleh Yakub. Tapi di sisi lain, ada hal yang nggak kelihatan. Apa itu? Perjanjian Allah tentang tanah Kanaan. Jadi Yakub dihadapkan ke dalam dua pilihan. Ke Mesir atau tanah Kanaan. Jadi dia takut sekali untuk pergi ke Mesir, dia pergi ke Beersheba. Beersheba itu 7 sumur artinya, 7 janji ya, sumur. Beersheba itu tempat khusus sebenarnya. Tempat ini adalah sumur yang dibeli Abraham dari Abimelek waktu itu dengan 7 ekor domba. Ada banyak peristiwa lain di zaman Ishak pun, ketika Ishak ribut sama orang Filistin tuh minta damai di sini nih, di Beersheba. Dan Beersheba itu adalah tempat paling bawah. Jadi kalau seluruh tanah Kanaan, paling atas itu Dan, paling bawah itu Beersheba. Jadi kalau di Alkitab dari Dan sampai Beersheba itu ngomongin kayak kita dari Sabang sampai Merauke. Beersheba itu paling bawah. Lewat dari Beersheba itu udah Mesir, udah sungai Mesir ke Mesir. Jadi selain dari Gua Makpela, Abraham tuh ada beli Beersheba juga. Jadi sejauh ini ya, dari keluarga keturunan-keturunan Abraham, sudah punya Gua Makpela, tanah Sikem, Beersheba. Sekarang dia kalau pergi, berarti dia tinggalin tanah janji dong. Jadi Yakub benar-benar takut untuk meninggalkan Mesir. Karena dia benar-benar nggak bisa melepaskan tanah janji. Karena hidup Yakub dan keluarga Yakub itu bukan seperti keluarga lain. Hidup mereka tuh berhubungan dengan Allah. Berhubungan langsung dengan perjanjian Allah. Kepada Abraham, kepada Ishak. Jadi Mesir, sebagus apapun, itu bukan tanah janji. Apalagi di Mesir itu banyak berhala kan. Nah, di Beersheba ini Yakub berdoa. Doa ini dicatat di Kejadian 46 ayat 1 sampai 4. Ketika baca sendiri ayat 1 sampai 4 itu bacanya lewat aja. Tetapi ketika penulis buku sejarah penebusan jelasin ke kita, banyak sekali fakta penting dari hanya 4 ayat ini. Pertama, ayat 1 ya. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Nah, dipersembahkannya korban sembelihan, kalau lihat bahasa aslinya, itu korban-korban sembelihan. Banyak. Jadi dia bukan cuma berikan satu, tapi dia berikan lagi, berikan lagi, berikan lagi. Sambil ngapain? Sambil menunggu jawaban Tuhan. Dia bakar, dia bakar lagi, dia bakar lagi, dia bakar lagi. Itu kalau hari itu nunjukin seorang yang berdoa dengan tulus, dengan tekun, tanpa menyerah. Doa lagi, doa lagi, doa lagi. Doa khusus. Meskipun pilihannya tuh secara fakta, secara apa ya, secara manusiawi, secara logika, itu tuh udah jelas. Gampang sekali untuk diputuskan. Ke Mesir atau di Kanaan. Di Kanaan kelaparan, di Mesir ada makan. Tapi dia ingat dulu waktu papa saya kelaparan, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Tapi Abraham dulu waktu kelaparan, dia pergi ke Mesir. Akhirnya bencana besar hampir memutuskan sejarah penebusan. Jadi dia pikir. Walaupun secara logika itu jelas, dia tetap berdoa. Dia doa. Dia tidak berpaut kepada hal-hal yang kelihatan. Dia memulai dengan doa, menjalani dengan doa, dan mengakhiri dengan doa. Sebanyak apapun pengalaman yang telah dia miliki selama ini, bagaimana Tuhan menyertai dia di rumah Laban,
bagaimana Tuhan menyertai dia di Sikem, bahkan sampai hari ini, bagaimana dia begitu menderita ketika dia tahu anaknya mati, dan begitu dia baru sadar, oh ternyata anaknya masih hidup. Bukan hanya hidup, ternyata dia jadi mangkubumi. Oh, ternyata Tuhan persiapkan semuanya. Segala keraguan dia selama ini, segala kebimbangan dan segala kepedihannya itu berubah jadi apa? Peneguhan buat dia. Tapi terlepas dari semua dan terlepas dari keyakinan kalau Allah bersama dia tetap berdoa. Kalau orang hari ini kan makin banyak pengalaman dengan masalah iman, makin jarang dia berdoa. Udah biasa, udah tahu. Tapi Yakub mengedepankan apa? Doa. Dia nggak mengedepankan pengalaman dia nggak mengedepankan pengalaman iman dia nggak mengedepankan pendapat dirinya, tapi dia berdoa. Nah, berikutnya, di ayat 2, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Nah, kata ini, ya Tuhan, ini simpel kan? Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Nah, jawaban ya Tuhan itu tuh bukan, itu menunjukkan kepada kita bahwa Yakub itu bukan datang ke Beersheba untuk formalitas. Dia bukan datang doa lalu pergi, bukan. Dia datang dengan berdoa sambil menantikan jawaban Allah. Jadi doa yang benar-benar menantikan jawaban, menantikan kehendak Allah. Makanya dia jawab, ya Allah, itu karena dia nunggu. Itu seperti ngomong, Tuhan, apapun yang kau perintahkan, sekalipun itu bilang jangan ke Mesir, aku nggak akan ke Mesir. Dia melepaskan semua pengetahuan dia, semua keputusan dirinya yang sudah ada. Aku udah packing semua nih, Tuhan. Dia melepaskan semua dan menanyakan, bahkan pikiran dia dilepasin, dia menanyakan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Dia tunggu firman sampai akhir. Bahasa hari ini tuh dia berdoa sambil kupingnya buka dua-duanya. Sebaliknya kalau manusia itu hatinya penuh dengan pikirannya sendiri, sebelum berdoa tuh sudah tahu di dalam otaknya maunya apa, pengennya seperti apa, terus doa, maka yang bisa dia dengar tuh cuma dirinya sendiri. Itu doa yang tuli. Itu doa yang nggak melepaskan kehendak diri. Nah, ayat 3-4, Tuhan jawab. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Doa ini ya, Tuhan bisa aja jawab, aku Allah, Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir, pergi aja. Cukup kan? Selesai kan? Tapi Tuhan jawab apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ada tujuan. Sesuai dengan apa? Perjanjian sulu kan kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar dan akan diperbudak. Selain itu, di ayat 4 apa? Tuhan jawab apa? Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, juga menyertai engkau saat engkau kembali. Nah, kini Yakub pergi ke Mesir kan? Dia jadi mau kan pergi ke Mesir? Dia berangkat naik kereta itu pergi ke Mesir. Kenapa dia pergi ke Mesir? Apakah karena dia lari dari kelaparan? Atau apakah karena dia sangat rindu kepada Yusuf pengen ketemu? Apa karena Firaun jemput dia pakai suatu kereta yang begitu mewah? Bukan. Kali ini Yakub pergi ke Mesir dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena Allah izinkan dia pergi. Bukan cuma Allah izinkan, perjalanan ini adalah perjalanan bersama Allah. Tuhan janjikan Tuhan akan sertai dia pergi ke Mesir. Tuhan janjikan akan sertai dia saat pulang. Bahkan Tuhan janjikan akan menyertai dia sampai akhir hidupnya. Sampai matamu ditutup, kelopak matamu, itu Yusuf yang akan tutup.
Jadi seluruh hidupnya yang selama ini telah dia serahkan kepada Tuhan, kembali dia serahkan lagi kepada Tuhan di Beersheba itu. Dia bilang, Tuhan, di Mesir itu Tuhan yang akan bertanggung jawab dan menghidupiku. Bukan Firaun, bukan Mesir, dan bukan Yusuf. Tapi Tuhan. Segala yang kelihatan, kereta, Yusuf jadi mangku bumi, banyak makanan di Mesir. Kalau Tuhan nggak beserta aku nggak akan pergi. Tapi hari ini kita harus introspeksi. Kita memiliki hati yang sama apa enggak? Seperti Yakub. Berikutnya, ketika dia sampai di Mesir, cerita Yusuf itu kita akan bahas minggu depan ya. Tapi ketika dia sampai di Mesir, Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun. Dari umur 130 sampai umur 147. Alkitab nggak mendeskripsikan dengan detail apa yang Yakub lakukan, tetapi fakta bahwa orang Mesir menangisinya sampai 70 hari. Kita bisa tahu bahwa Yakub itu adalah orang yang telah menjadi tokoh besar di Mesir. Kalau baca di Kejadian 50 ya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. 70 hari lamanya. Tangisin dia. 70 hari itu berarti 2 bulan, hampir 2 bulan setengah. Nangisin Yakub. Entah karena Yusuf, dia terkenal, apa karena prestasi khusus dari Yakub juga, kita nggak tahu. Tapi ya, di 17 tahun ini pasti banyak hal yang terjadi. Kita akan bahasnya nanti minggu depan, 17 tahun Yakub ini gimana sih. Nah, tapi kalau kita mau simpulin, seluruh kehidupan, kita udah belajar kehidupan Yakub ini 3 minggu ya. Kalau kita mau simpulin kehidupan Yakub, kita bisa lihat ketika dia berkati anak Yusuf. Kejadian 48 ayat 15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ini pengakuan Yakub. Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Allah itu gembalaku selama hidupku. Selama hidupku itu kapan? Apakah 17 tahun di Mesir? Jadi bapaknya mangku bumi? Apa kapan? Selama hidupku. Allah telah menjadi gembalaku. Allah menuntunku. Bahkan ke rumah Laban. Seluruh selama hidupku menuju pada keseluruhan hidup Yakub. Dari dia lahir sampai hari ini. Terlepas dari betapa menderitanya hidupnya di hadapan Firaun, dia bilang apa? Umurku sebagai pengembara buruk, tidak mencapai umur bapak-bapak leluhur, dia bilang. Umurku sangat buruk. Tapi selama hidupku itu sampai sekarang, Tuhan jadi gembalaku. Nah, kalau kita mau merenungkan hal yang sama, apakah kita bisa mengungkapkan kalimat yang sama? Kapan Allah menjadi gembala kita? Sejak kita mulai dibaptis? Apa sebenarnya jauh sebelum itu? Dengan sempurna Yakub bisa sadar bahwa Allah benar-benar telah menjadi gembala. Bukan karena pikiran atau perbuatannya yang baik, tetapi bagaimana Yakub itu selalu mencari dan mengikuti apa yang berkenan bagi Allah. Makanya dua hal yang disampaikan, kita akan lihat dua hal yang disampaikan Yakub selama 17 tahun ini. Yang pertama, kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu.
Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Suatu punggung gunung, bahasa aslinya Sikem ya. Jadi aku memberikan sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu Sikem. Jadi sebenarnya yang dikasih ke Yusuf itu Sikem. Jadi kita bisa menduga beberapa poin dalam kehidupan Yakub adalah kehidupan Yakub itu adalah kehidupan yang selalu mengedepankan perjanjian Allah. Selalu sampaikan apa? Ingat, kamu tuh cuman pengembara di sini, negeri kamu yang sejati itu tanah Kanaan. Dan Tuhan akan bawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Sikem, tempat di mana Allah menampakkan diri kepada Abraham, itu punya kamu, Yusuf. Yusuf itu mangku bumi loh di Mesir. Sepetak tanah di Kanaan, Sikem, ya thank you, Pak. Tapi bukan itu. Kita akan bahas ini lebih lanjut nanti ketika kita bahas Yusuf ya. Yang kedua, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, di dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitu juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dua pesan ini. Kalau aku mati, jangan kubur aku di Mesir. Kubur aku di Kanaan. Nah, sampai sejauh ini kita masih membahaskan seperti apa ya, satu potongan yang belum lengkap. Tapi nanti setelah kita bahas sampai umat Israel masuk ke Kanaan, kita akan melihat suatu gambaran besar. Bagaimana satu orang Abraham sebagai suatu keluarga penyembah berhala, bagaimana Tuhan pelihara satu keluarga ini dan terus mewariskan perjanjian dan terus Tuhan menggenapi perjanjian sampai satu bangsa jadi bangsanya Allah. Karena itu adalah cerita kita hari ini. Ya. Nah, pembahasan kita mengenai kehidupan Yakub sampai di sini dulu. Beberapa hal yang kosong di dalam kehidupan Yakub itu akan kita bahas ketika kita bahas tentang Yusuf. Kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena lewat buku sejarah penebusan kami telah melihat pembentangan kronologis kehidupan Mbak Yakub, Bapak Iman. Kehidupan Bapak Yakub penuh dengan banyak kesusahan dan rintangan. Tetapi kami sadar bahwa ketika Yakub membuang segala sesuatu yang ada dalam dirinya, senantiasa membuang semua pikirannya dan mendahulukan firman Allah, mendahulukan perjanjian Allah, hidup untuk mengutamakan firman Allah, maka Allah yang bertanggung jawab secara penuh, Bapak. Maka bantu biarlah kami pada hari ini menyadari pentingnya kehidupan bersama denganmu, dan bantu Bapak agar kami sadar bahwa di dalam setiap kehidupan kami, yang harus kami minta adalah hidup bersama denganmu, baik hari ini, di masa lalu, maupun di masa depan. Biarlah segala sesuatu yang tampak indah di dunia ini tidak berhasil mencuri hati kami, tetapi biarlah kami selalu senantiasa mau bersama denganmu, dan mau melanjutkan kehidupan yang berkenan untuk melakukan pekerjaan yang Kau kehendaki. Berkati setiap kami Bapa, dan biarlah dapat memberikan pertobatan dan menunjukkan jalan yang baik kepada kami yang hidup di akhir zaman ini. Dengan menunjukkan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan masukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan pada Tuhan. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Gusti.